lanjut gas, ya. Tapi jangan coba gigitan, ya, jangan coba gigitan. Oke, ceritanya sudah dari gigi ini sudah dilepas. Berikutnya adalah saya desinfeksi dulu dengan alkohol. Biasanya dengan alkohol, semprot alkohol, beres, ya. Cuma desinfeksi doang aja. Nah, pertama-tama dok, bisa saya akan etching silin dulu si apapun itu, veneer atau si onlay. Kemudian baru saya ngurusin si giginya, saya etching bonding, ya, etching bonding. Yuk kita ngurusin dulu deh si veneernya ini dok ya. Ini tadi kan desinfeksi alkohol. Berikutnya dokter etching silin. Nah, etchingnya sayangnya dok saya tidak bawa bahannya etching porselen, ya, etching porselen. Isinya apa dok? Isinya HF, hydrofluoric acid, HF. Ada yang 5%, ada 9%, tidak beda jauh, no problem. Dokter cuma perlu ingat adalah untuk IMAX etching porselen 20 detik. Untuk bahan-bahan yang silika lebih banyak seperti kayak feldspar, hybrid ceramik, etchingnya 60 detik. Sekali lagi untuk IMAX 20 saja cukup. Untuk bahan-bahan lebih kaya silika seperti kayak feldspar atau hybrid ceramik 60 detik. Oke dok ya. Oke dok, ceritanya nih. Ini ceritanya adalah ESA porselen. Ini bisa disebut. Oh, zoom lagi. Masih mas dong. Oke, ini ya. Oke dok, ceritanya adalah saya ESA porselen. So, nah di sini saya kasih tips lagi. Kalau dokter bermain dengan veneer, saya sarankan dokter menggunakan magnifikasi dan yang mengetsa adalah dokter sendiri, bukan suster. Kenapa? ESA porselen kalau sampai luber ke labial ini pun ikutan burem. So itu agak bad news, ya. So dokter benar-benar biasanya kalau saya ESA porselen, saya benar-benar saya liatin dengan magnifikasi. Sebentar ya, saya pakai glove dulu dok ya. Ini dulu dimana saya bisa kontrol. Ya, dimana saya bisa kontrol. Benar-benar dokter harusnya di bawah magnifikasi, dokter liatin dari sini. Nah, baru saya ke tengah. Dok, bisa saya sampai sini. Kita udah kelihatan. Terus saya katakan 20 adalah yang minimal. So, please note 20 itu minimal. Lebih sedikit nggak masalah, tapi definitely jangan di bawah 20. Lebih dosa di bawah 20 dibanding di atas 20. Ya, 20 adalah minimal. So, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. Sesudah 20, dokter siram dengan air yang banyak. Ya. Sekali lagi untuk membuang ESA di sininya dan untuk nge-flush ESA yang nempel sama pipa kita. Ya, dok ya. Oke, ceritanya sudah 20. Saya flush ya dok. Ya. Oke, saya flush. Biasanya ESA porselen warnanya kalau merah atau kuning dok yang dijual di pasaran. Biasanya dia sengaja dibedakan, kenapa? Supaya dokternya tidak salah ESA. ESA buat gigi biasanya selalu warnanya biru tua, biru muda. Ya, tapi buat ESA porselen bisa warnanya lebih gonjreng lagi. Ya. Sesudahnya selesai, jadi kita keringkan. Ya, kita keringkan. Ada tisu. Karena tidak ada three-way sealing, saya pakai tisu dok ya, mohon maaf. Gitu. Kalau ada three-way sealing, pakai three-way sealing. Ya. Tuh dok ya, masih ada sisa ininya, sorry. Oke, setelah dok masih belum bersih.
Right. Ceritanya si gigi, si veneer sudah di etsa porselen, kemudian harusnya dia lebih buram. Seandainya bilang, aduh dok, saya lupa banget dok, saya ngetsanya 60 detik, wah ini udah putih, seputih-putihnya. Tenang dok, yang putih itu adalah garamnya, ya. Kalau dokter di saat itu pengen membuang garamnya, dari saya bilang, ambil ultrasonic cleaner di S1 dijual dok, dia paling berapa kok, 600.000, murah. Masukin alkohol, masukin veneer dokter, 5 menit. Ya 5 menit, nanti garamnya akan kakat sedikit gitu kan, nanti tidak akan seputih itu. Kemudian setelah ini sudah oke, berikutnya dokter pakai etching silane. Kita pakai silane. Kayak apa silenenya dok? Nah ini dok, dari Ivoclar, silenenya adalah monobond, dan to be honest di semua klinik saya pakainya silenenya saya pakai monobond. Ya, nah ini yang penting adalah dokter tidak boleh dikocok, yang penting seperti. Oke, saya ambil microbrush. Saya ambil. Nah, saya basahkan. Oke, langsung saya kunci lagi karena ini cepat menguap. Kemudian saya gosok. Ya, saya gosok di bagian yang saya etsa. Sekali lagi silane ini berguna kalau dokter sudah melewati etching, ya, sudah melewati etching, baru silane ini berguna. Kita diamkan ya sampai 1 menit, nanti dia akan muap. Kalau misalkan 1 menit dia masih menggenang, boleh dokter tiup, tersedot, fine, boleh-boleh aja. Saat ini veneer sudah siap, ya, veneer sudah siap sementasi, gitu kan. Kalau belakang suster akan teriak, dok, veneer udah siap dok, oke, gitu kan. Berikutnya adalah giginya. Nah, ya giginya. Giginya ceritanya nih dok, ceritanya anggap aja bagian pinggir-pinggirnya masih ada email, tengah-tengahnya dentin. Anggap aja dok ya, anggap aja supaya kita lebih seru mainnya. So pertama-tama setelah try-in, saya bakal pakai kumis. Kalau saya ada airflow, saya pakai airflow, ya saya siram segala macam untuk bersihin aja dari sisa semen temporary dan sebagainya. Berikutnya adalah saya mau siap etching bonding. Nah, untuk pemakaian veneer, sementasi veneer, segala macam, biasanya saya selalu menggunakan matrix atau rubber dam atau teflon tape. Teflon tape itu loh dok, yang buat pipa, gitu, ya. So saya biasanya pasangin dulu pasiennya, ya. Ya, dipasangin kanan kirinya. Saya lakukan ini sebelum etching, ya, sebelum etching. Ceritanya nih dok, insisal sama bagian pinggir-pinggirnya masih emal, tapi tengah-tengahnya adalah dentin. So saya bakal etsa, ya, saya bakal etsa hanya di bagian emal saja. Kita tunggu dok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 30 detik. Ya 30 detik. Oke, 30 detik ya. Saya siram. 30 detik saya siram. Saya siram. Kalau terlihat, dokter suka nyiramnya agak lama. Iya dok, kalau saya di pasien, saya siramnya lama. Saya nyiram airnya cukup banyak. Saya siram cukup banyak. Nah, di generasi keempat dan keenam nih zaman dulu, katanya kalau terlalu kering itu berbahaya, ya. Tapi untuk generasi ke-8, dokter jangan khawatir. So dokter mau keringin sampai sekering-keringnya sampai bone dry, it's fine, ya, not a problem. Ya, keringin, dia pakai angin. Sesudah kering, berikutnya adalah saya etching bonding. Ini tadi oke. Kita menggunakan bonding yang universal dok, generasi 8.
ya, artinya dok ya, universal. Ya. Shake, 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 aduk dulu. Oke, tetesin, tes, tes, tutup lagi. Nah, sambil microbus yang baru. Ini yang panjang. Oke. Ya, saya ambil. Nah, bagian email saya hanya dab. Dab, 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 dab. Nah, bagian dentin saya gosok 20 detik. Hitam dok ya. Oke. Nah, dokter bisa lihat dia menggenang. Ya, dia agak menggenang ya karena masih tebal. Nah, ini harusnya dikeringkan atau ditiup. Nah, saya nggak punya alat peniupnya. Saya nggak mungkin tiup pakai mulut juga, dok. Jadi, oke. Ntar dok ya, saya coba saya tiup dengan ini. Ya, saya coba. Nah, kalau dokter tiup atau dokter sedot, berapa lama? Jurnal bilang adalah 15 detik, dok. 15 detik. Pertanyaan saya dapat adalah, dok, waktu saya niup atau saya sedot, dok, nggak sengaja, dok, bonding agentnya lari ke papil, lari ke proksimal, lari ke embrasur. Saya bisa lihat, dok, dan waktu saya sinar dia mengeras, gitu kan. Solusinya apa? Solusinya adalah jeng-jeng, scalpel. Ya. Ingat, dok, dokter tidak perlu terburu-buru. Kalau dokter melihat ada tempat-tempat misalkan yang harusnya tidak ada tapi dia ada si bondingnya gitu kan, setelah dokter kelar sinar, dokter bisa rapikan dulu, dok, don't worry. Oke, dok, mohon maaf, ini anggap saja sudah saya sedot dan saya tiup ya, dok ya. Saya ini sih tidak ada yang mengenang lagi sih, dok. Oke, berikutnya adalah saya sinar. Nah, karena pakai blue face, di sini kita ada beberapa setelan. Saya akan coba yang bawah dulu. Saya akan 40 detik. Oke. Jarak pengaruh nggak, dok? Sangat pengaruh. Semakin jauh semakin kurang intensitasnya, semakin dekat semakin baik, dok ya. Oke, dok. Ini setelannya masuk 30 detik, saya akan tambahkan 10 detik lagi, dok. Oke, pas 40. Nah, kalau terlihat di, saya nggak tahu kadang apa enggak, tapi ini ada bonding yang nempel sama gigi sebelah. Ini akan menghalangi si vinir bisa menempel. So, biasanya di bawah modifikasi, saya akan pelan-pelan, saya gently, saya remove. Sorry, dok, kata nggak, dok ya? Oke. Semua bonding basically adalah resin, so dokter jangan khawatir. Setelah dokter sudah kelar light cure, dia sudah siap. Dokter bisa rapin dulu, bisa buang-buang dulu, bisa.
Selama pasien tidak berkumur dan tidak kena kontaminasi yang lain, you're safe. Ya dok ya, tidak perlu diulang. Oke, sudah selesai. Kamu bilang, terus kita bilang sama suster, sus, saya sudah siap. Mana sebenarnya? Ini dok, mau dokter yang masang semennya atau saya? Nah, serah dokter gimana. Nah, semennya berarti kan memakai adesif, ya, adesif. Nah, dokter mesti ngerti bahwa untuk adesif dan semen ada yang murni light cure dan ada juga yang ada lagi yang dual cure. Bedanya apa? Kalau light cure biasanya cuma satu tabung. Kalau dual cure biasanya nanti ada 2 tabung, ada base sama katalis seperti biasa. Kapan saya pakai light cure, kapan saya pakai dual cure? Gampang ini dok. Dokter lihat restorasi dokter. Kalau restorasi kita tipis itu di bawah 1,5 mili, berarti dokter pakai light cure pun oke. Karena cahaya dari light curing unit bisa tembus ke dalam. Tetapi kalau dokter pakai crown yang tebal, lebih dari 1,5 atau dalam seperti kayak pose, pakailah yang dual cure karena dia bisa patah sendiri, ya. Nah, apa keuntungannya pakai light cure? Dokter tidak perlu terbirit-birit. Kalau memakai dual cure, begitu dia ke mix, itu cuma punya waktu 4 menit kurang untuk ngebersihin. Kalau masangnya bridge banyak, itu lumayan terbirit-birit. Nah, kalau masang veneer bisa saya sarankan pakai light cure karena dokter bisa cleaning dengan baik-baik. Nah, oke. Nanti ada tip yang tipis, dan sekali lagi keuntungan dari varioling untuk light cure adalah kalau dokter sudah lama bermain di veneer, warna dia tidak mengikuti kroma, tapi warna dia adalah netral +1 +2 -1 -2, jadi agak putih sedikit atau agak kuning sedikit, dokter bisa mainin. Dok, emang apa gunanya dok? Semua warna-warna ini akan membantu dokter pada saat pemasangan. Jikalau waktu dokter try-in, kok veneernya agak-agak kuning ya, padahal saya udah mesin segini gini. Nah, dokter bisa mainin dengan warna semen yang lebih putih agar ketika nanti ditempel warnanya jadi sedikit lebih cerah, terus sedikit lebih kuning. Dimainkan dari warna semen. Oke dok ya. Tuh, yang ini yang lebih putih, light plus, ya. Dok ya, warna giginya putih dok ya. Oke. Caranya gimana? Biasanya saya akan oleskan tipis di sini dari tengah. Nggak ada yang spesial sih dok. Sorry, ini agak goyang-goyang. Oke, saya seperti itu. Dokter mau ratakan pakai microbrush boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting adalah pemasangannya dok. Pemasangannya. Semua pemasangan veneer harus dimulai dari insisal. Ya, tempel dulu insisalnya seperti kayak gini, baru dijalankan dong. Nah, ya, tempelkan dulu insisal, baru dijalankan. Nah, penting untuk dokter ketika sudah menempel gini tidak boleh menarik lagi. Begitu menarik lagi nanti ada bubble masuk, nanti dokter akan porus, berbahaya. Nah biasanya betul saya akan take cure, tapi karena ini tipenya adalah light cure nih dok, ini berarti dia tidak akan setting selama saya tidak light. Biasanya saya akan take cure di sini dok, di tengah-tengah ini, supaya apa? At least ada bagian yang setting sehingga veneer saya tergigit, ya. So saya langsung tempel dan 1, 2. Nah, di saat ini yang lain belum matang dok, tapi veneer saya udah seated dan lebih susah goyang. Tapi kalau terkasar ya bisa kelepas juga, ya. Nah, kemudian saya akan bersihkan yang luber di cervical dan yang luber di palatal, ya. Saya bersihkan dengan caranya apa? Saya take cure 1, 2. Palatal 1, 2. Oke. Kembali lagi saya ingatkan, membersihkannya santai aja dok, ya, pelan-pelan aja, tidak perlu kencang-kencang.
tips dari saya, pada saat membersihkan di proksimal, dokter harus janjian sama susternya agar sesaat sebelum dokter memasangkan floss, ada orang yang megangin, ya. Floss, udah nggak? Oke. Beda kan? Ya, jadi sus pegangnya sus. Oke dok, ready dok. Baru si floss masuk. Dok, ini karena lagi hands on, saya cuma adanya floss ini. Tapi biasanya kalau di pasien saya nggak pernah pakai floss pakai batang, saya pakai floss benang biasa. Floss pun ada berbagai ukuran, ada floss yang biasa, dan kalau dokter mau floss yang tipis, dokter beli yang Oral-B satin. Itu lebih tipis lagi. Dia bukan benang, dia plastik. Dia PTFE, ya PTFE. Itu a different kind. Ya, again, dokter bisa floss. Ya, ini ya, oke. Nah dok, waktu nge-floss, sorry dok saya ngomongnya, saya waktu nge-floss, ini dok, yang paling penting adalah ketika dokter floss masuk, dokter geser ke samping, and tariknya keluar ke samping. Jangan floss masuk di atasin lagi. Floss masuk, buang ke samping. Very important. Floss masuk, buang ke samping. Oke? Oke, sorry dok, ini flossnya terlalu tebal. Udah ngebersihin ini, dokter bisa ngebersihin palatalnya. Ya, bersihin palatalnya. Nah, kalau sudah dibersihkan secara garis besar, maka saya akan kasih gliserin. Ini. Saya akan kasih gliserin. Buat apa dok? Saya ingetin lagi, semua resin ketika setting akan membuat lapisan OIL, Oxygen Inhibition Layer. Nah, saya akan kasih barriernya dulu agar dia tidak terkontak dengan udara. Kemudian baru saya light cure sampai setting. Berhubung saya memakai light cure, maka saya akan light cure sampai full 40 detik. Oke, ini 15 detik dulu. Saya tambahin lagi. Dan untuk veneer, saya pasti akan mensinarin 2 kali dok. Depan sekali, belakang sekali. Kalau light itu sudah selesai, cek oklusi sama finishing dengan saya pakai blade 12 tadi untuk meraba seluruh cervicalnya, papilnya agar bersih dari semen. Oke, kalau udah beres, saya akan bersihkan ini. Membersihkan ini juga dok, membersihkan si ini teflon juga kadang-kadang suka agak sedikit frustasi. Saran saya adalah dokter pelintir dulu, pelintir, and gesek seperti kayak tadi floss, kanan ke kiri. Ya, ke kanan ke kiri. Kita floss lagi. Oke, sip. Oke ya. Nah, jeleknya kalau pakai gagang adalah dokter cuma bisa satu orang dokter lagi dok. Saya biasanya kalau kayak gini ke samping. Ya. Begitu juga dengan yang samping sini, saya akan buka. Oke, pelintir dulu, geser-geser. Sudah bisa bersihkan.
Dari sini kalau misalkan masih ada tersisa, maka saya baru mulai dengan segenap jiwa untuk membuang sisa semen. Ini karena pasiennya nggak ada rasa sakit, maka saya bisa sekasar ini, dok. Tapi kalau misalkan di pasien benar, ketika saya menggunakan scalpel seperti ini, saya menggunakan teknik 2 jari, yaitu adalah scalpelnya saya pegang seperti ini. Dokter akan merasakan lebih ada kontrol nanti dibandingkan cuma 1 jari seperti ini. Especially kalau deket-deket sama papila, sama gingiva, saya bakal pakai 2 jari, 2 tumpuan, lebih ada kontrol. That's it. Itu kalau untuk yang sementasi video seperti itu.